Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Logika tanpa logistik nggak jalan, makanya logistiknya dipenuhi dulu. Kopi morning. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, dimanapun, ya. Terima kasih atas apresiasinya dan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jangan videonya kamu unduh, kamu potong nggak karuan lalu kamu unggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk siapapun. Maka siapapun yang mengunduh videoku tanpa izin, dia adalah maling, bajingan. Karena di sana ada karya orang, ya. Karena apa? Karena aku membuka pintu. Ada nomor WA yang bisa dihubungi, ya. Ada kolom komentar. Kecuali kamu kesulitan mencari aku kan bukan manusia hantu, toh. Identitasnya jelas, bisa dihubungi. Mbok ya minta izin dulu gitu loh. Kecuali aku nggak bisa dihubungi, kamu perlu ada sesuatu yang aku kadang-kadang kan juga mengalami hal-hal demikian. Aku mau minta izin tapi kemana nggak tahu ini, karena video itu juga nggak ada penjelasannya. Nah, itu lain hal, ya. Dan aku pakai kalau misalkan nanti ada yang keberatan ya aku grounded gitu. Kalau aku mengambil video orang karena untuk keperluan tertentu gitu loh. Nah, kalau kalian kepada aku kan bukan makhluk hantu yang tidak punya tempat atau sulit dihubungi. Nomor WA ada, kolom komentar ada, Facebook ada. Ya izin, sulitnya seberapa sih minta izin itu, ya. Oke, berikutnya bagi yang berkenan ya seperti tadi silahkan di share tapi linknya ya, jangan diunduh, diedit nggak karuan lalu diunggah ulang. Berikutnya juga kalian semuanya lah, aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Matur numbah nuwun, terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai saudara sesama muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang baru ya, jaket alhamdulillah ZCC. Nah, ZCC ini yang kemarin aku diundang saudara kita. Ini ZCC ini forum dakwah. Jadi aku sebagai pribadi dan sebagai organisasi Arimatea ya mendukung sepenuhnya kepada ZCC yang juga lembaga dakwah agar tumbuh dan berkembang. Jadi sebagai senior Arimatea memberikan support penuh kepada ZCC agar teruslah berkiprah ya, mewartakan Islam kepada semuanya ya, mewartakan, karena tugas dakwah kita hanya mewartakan atau menyampaikan, no paksaan, la iqra fiddin ya. Kemarin diundang ya, dan alhamdulillah ya ketemu teman-teman dakwah, dan aku juga bilang begitu bahwa kami mendukung sepenuhnya ya.
Teman-teman ZCC aku lihat kemarin itu semuanya tenaga muda ya. Tenaga muda ya. Jadi yang namanya tenaga muda tentunya kan ya energiknya lebih dari yang tenaga sudah setengah umur gitu ya. Oke teman-teman ZCC matur mbah nuwun, semoga sukses selalu dalam kiprah dakwahnya dan kami selalu mendukung sepenuh hati ya. Berikutnya aku akan berikan sebuah responsibility atau tanggapan yang kita kemas dalam acara yang sedikit santai karena memang ini akhir pekan ya, dan nanti insya Allah ba'da duhur sekitar jam 1-an ada sesuatu yang harus kami lakukan ya terkait dengan pembentengan akidah ya. Apa dan bagaimananya aku belum bisa sampaikan karena ini menyangkut privasi ya, tapi intinya ya itulah kerja kami ya, kerja Arimatea, kita menangani kasus-kasus pemurtatan ya, yang sepertinya sih dalam gejala virus murtad, jadi belum murtad, cuman kan sebagai sebuah upaya pencegahan apa tuh, preventif, prevent itu kan perlu kita lakukan ya, dan nanti kami akan melakukan pertemuan yang kedua ya, yang kedua untuk bagaimana bagusnya kita berikan sebuah wawasan lah ya. Karena banyak sih kalau aku lihat itu orang Islam yang masuk Kristen sesungguhnya dia tidak tahu Islam itu gimana, Kristen itu bagaimana. Dan sebaliknya juga orang Kristen yang masuk Islam nggak tahu Kristen itu bagaimana, Islam itu bagaimana. Nah, itu dalam kerangka berpikir kita sebagai orang-orang rasional itu tidak boleh terjadi, itu sama dengan kegoblokan itu. Ya, jadi seperti pucuk ruh tertiup angin, ketika angin ke utara dia ke utara, angin ke selatan dia ke selatan gitu. Itu tidak membanggakan bagi kita yang rasional ya. Keputusan itu harus diambil lewat pengetahuan. Dia tahu dulu, baru menentukan sikap. Nah ini tidak tahu kok. Yang ditinggalkan tidak tahu apa gimananya, yang dituju tidak tahu apa gimananya. Ya, oke. Nah, nanti kami itu bersama tim Arimatea ya itu memberikan sebuah wawasan, penjelasan ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk bahan pertimbangan lah, perenungan ya. Karena juga nanti hasil akhirnya kan kepada yang bersangkutan, karena kesiapan seseorang untuk memilih agamanya itu adalah hak asasi yang tidak boleh diganggu oleh siapapun gitu ya. Jadi kami juga harus fair, tidak boleh, karena perintahnya begitu kok, la ikraha fiddin. Oke, nanti mampir ngombe tanggal hari ini ya toh, hari Ahad. Aku baca dulu komen yang masuk. Tuh, nanti ini bikin satu playlist tentang melek huruf buta huruf ya. Jadi supaya om, mbak-mbak, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu nggak kesulitan nyarinya. Satu dulu komentar yang aku sampaikan. Videoku tentang aku menolak Kanjeng Nabi yang buta huruf itu ada 3 sesi loh ya. 3 sesi. Kalau satu sesi itu 60 menit, berarti kan 3 sesi 60 kali 3 180 menit. Ya. Dan video itu paling seksi. Bukan sesi, tadi sesi itu. Sesi itu serial ya atau episode ya. Ini seksi ya. Ini videoku yang paling seksi sehingga banyak dicolong, dimaling oleh mereka yang Islam dan mereka yang Kristen. Aku sih tidak begitu mengikuti, tapi alhamdulillah ada saja yang menyampaikan ke aku lewat WA. Video-video itu sudah terbang kemana-mana, bahkan ada yang menjadi Instagram dan itu menjadi perhatian publik. Ya, maka aku katakan kepada saudara-saudaraku semuanya yang telah ngaji di sini, kalau kamu mau mengambil posisi seperti aku itu harus siap. Kalau nggak siap nanti berabe.
Aku itu laksana lelaki yang berdiri di perempatan jalan. Ya. Dari kanan ditubruk, dari kiri ditubruk, dari depan ditubruk, dari belakang ditubruk. Karena apa? Lahan yang aku geluti adalah Kristologi dan Islam. Islamnya anti mainstream. Maka seperti kasus ini, melek huruf atau buta huruf, aku ditubruk dari Kristen, ditubruk juga dari Islam. Dan kita harus siap seperti itu, ya. Dan bagiku itu suatu yang menggairahkan, silakan saja. Ya, selama kita bertarung dalam dunia pemikiran itu tidak ada masalah. Ya. Oke, jadi sekali lagi, video ini video paling genit sehingga banyak orang ya yang mengunduh dan mengedit lalu mengunggah ulang, tapi tidak satu pun minta izin sama Gus Beti. Enggak satu pun manusia-manusia itu minta izin sama Gus Beti. Kalau yang kafir aku nggak masalah, yang Islam itu loh. Mbok ya tanya dulu, bagaimana kamu hanya menyimpulkan dari 1 menit, padahal jumlahnya itu 3 episode. 1 episodenya 60 menit. Kali 3, 180 menit. Sehingga kalau dibagi, kamu hanya mendapatkan informasi 1/180 menit. Terus kamu simpulkan. Goblokmu kok nggak hilang-hilang. Jadi banyak yang salah paham di situ ya. Tapi ya sudahlah, memang dunia informasi seperti ini. Tinggal kesadaran mereka sendiri-sendiri. Seharusnya mereka merujuk ke original videonya. Oh, kerangka berpikir Gus seperti itu begini loh. Jangan hanya bermodalkan yang 1/180 menit. Terus berkoar-koar. Banyak yang menyerang Gus Beti. Tapi biarlah. Yang anehnya, gue ini membela nabi gue. Kemuliaannya tidak boleh dikotori dengan mengatakan bahwa nabi gue buta huruf. Gitu kok ada yang marah-marah sama gue, dibilang gue menista. Yang menista gue apa elu yang menuduh nabi buta huruf? Itu otaknya nggak dipakai, itu Instagram. Disebar di Instagram, bla bla. Mbok ya tanya dulu. Sekarang kan logika waras kan jelas. Gue membela kemuliaan nabi gue. Nabi gue itu kagak buta huruf. Lu mengatakan nabi buta huruf. Yang membela kemuliaan nabi gue apa lu? Kok ujuk-ujuk Instagramnya menghina nabi, Gus Beti menghina nabi. Itu matamu picek gue. Kalau nggak ngerti lu tanya dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Komen pertama dari Kang Halim Rais ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir Tuan Guru. Doa serta sholawat terbaik dari kami selalu kepada kita semuanya. Amin ya Allah. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Ambon ya. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya sosok yang cool, kalem, confident ya. Ini juragan bawang merah ini. Kang Mas Nurkolis ya. Ini juga PW setia tapi orangnya cool, kalem, confident. Biasanya orang yang betul begitu itu justru canggih ini ya. Semoga harga bawang merah tetap bagus ya, sehingga panenan tahun ini membawa keberuntungan yang dalam bingkai keberkahan Gusti Allah Agung. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dialah sosok Kang Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Nurkolis yang ada di Brebes. Oke, berikutnya I Muslim ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indramayu hadir Tuan Guru. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya Rabbal Alamin. Doa yang terbaik juga untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Indramayu.
Gue kalau lewat Indramayu biasanya malam hari itu kalau naik bis malam. Ya. Baik kalau gue dari sini mau ke Sumatera ataupun dari Sumatera ke sini itu biasanya malam. Ya. Indramayu. Dulu waktu gue masih SD dulu diajarin sama encik-encik gue. Encik itu guru ya. Manggilnya encik dulu. Di Melayu itu gitu, encik. Gitu. Indramayu ini salah satu daerah lumbung padi. Kagak tahu sekarang sudah banyak berubah atau gimana. Ya. Oke, Kang Mas Aim Muslim, matur thank you, matur nuwun, terima kasih. Salam Isra untuk semua saudaraku di sana. Kemudian Kang Mas Ilham, nggak tahu bacanya ini Guns atau Gan, ya. Mohon dikoreksi kalau salah dan mohon maaf. Aku baru gabung sekitar 3 bulan sebagai murid barumu, Gus. Jadi aku harus runut menonton kajian Gus dari awal. Mantap. Ini namanya orang ngerti. Orang pinter tuh begini. Nggak ujuk-ujuk masuk. Nonton videonya belum lengkap. Karakter narasumbernya nggak dilihat. Komen semaunya. Itu nggak tahu aku. Ya. Kan gue sudah bilang. Channel ini ibarat rumah, ini rumah-rumah gue. Kalau lu masuk ke rumah gue, pelajari dulu gue, bukan gue mempelajari lu. Karakternya, latar belakang kehidupannya, perspektif cara pandang dia terhadap sebuah kebenaran itu bagaimana, ini dipelajari. Seperti apa yang dilakukan oleh Kang Mas Ilham Gans, atau Ilham Guns, aku nggak ngerti, tolong nanti dikonfirmasi kalau salah. Lihat ini, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kalian-kalian yang baru masuk ke sini. Aku tidak larang kalian ngaji ke aku, silahkan. Tapi ikuti aturan main yang aku mau, supaya tidak terjadi sesuatu yang kontraproduktif justru. Ya, masuk dulu, ikuti kajianku, kira-kira berapa episode yang ada, lihat kerangka berikutnya, kenali aku, baru masuk. Karena gue lihat nih di bawah ini banyak yang rewel karena nggak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ilham Gans. Lihat Ilham Gans. Aku baru gabung sekitar 3 bulan. Padahal sudah 3 bulan loh ya. Sebagai murid barumu Gus. Jadi aku harus runut menonton kajian Gus dari awal. Itu satu yang bagus. Harus kalian contoh. Tidak kesusu. Tidak ujuk-ujuk. Memberikan komentar dan itu sesuatu yang kontraproduktif. Karena apa? Kamu belum tahu tapi sudah komentar gitu. Ya. Oke, matur nuwun Kang Mas Ilham Gans, matur thank you, terima kasih, semoga Anda bisa menjadi contoh bagi peor-peor baru yang mau masuk ke sini. Ya, sekali lagi aku katakan, yang mau ngaji monggo, aku nggak pernah larang, tapi mbok ya diikuti aturan mainnya. Nanti kamu nggak setuju keluar ya nggak apa-apa, orang aku juga nggak ngundang kamu kok. Kamu keluar dari sini nggak apa-apa, tapi berkomentar itu sesuai yang aku inginkan. Tahu dulu baru komentar. Apa lu kira kalau lu nggak ngaji di sini terus gue repot? Enggak. Muka lu itu yang bikin rese di sini, keluar juga nggak masalah kok. Ya. Gue mending ngerumat yang mau ngaji aja, yang nggak mau ya sudah, atau yang memang nggak bisa dibenahi, nggak usah kesini lah. Ya, gitu aja. Yang mau ngaji, kan Kanjeng Nabi juga begitu. Ketika Kanjeng Nabi melakukan strategi cutter melon, dalam dunia intelijen itu namanya cutter melon. Informasi disampaikan, publik dilihat, dibaca. Nah, ini baca publik ini bukan baca huruf alif bata. Begitu. Membaca kehidupan Mekah itu bukan juga membaca huruf. Goblok gue. Ya, ketika Kanjeng Nabi ya memproklamasikan diri sebagai nabi, itu kalau kita lihat dari sudut pandang intelijen, itu adalah strategi cutter melon. Informasi disampaikan ke publik dan dibaca publik. Gimana reaksinya? Dan akhirnya terpecah menjadi 2. Ada yang menerima sosok Muhammad bin Abdullah sebagai nabi, ada yang menolak. Kanjeng Nabi enggak
Nggak masalah bagi yang menolak, ya biarin saja lu menolak. Yang gue rumat nih, yang gue asuh nih, yang mau nerima saja dulu. Yang reseh-reseh seperti Abu Jahal dan Abu bajingan lainnya itu silakan saja. Tapi yang mau menerima, yang samina wa ta'na Kanjeng Nabi bina, maka adalah sebuah rumah yang disebut Darul Arqam, rumahnya Pak Alkom. Disitulah pusat studi Al-Qur'annya. Sama dengan aku di sini, kalau yang rese-rese ya sudah, nggak usah kesini, nggak masalah. Wah nanti powernya menurun Gus. Wah nanti iklannya menurun Gus. Wah nanti bisa kontribusinya juga menurun Gus. Atau bahkan nggak dapat. Ya itu resiko, mau gimana lagi. Sebetulnya juga aku nggak mau menghendaki hal seperti itu. Tapi kan ada yang harus diutamakan. Yang harus diutamakan dari semuanya adalah dakwah, yaitu bagaimana umat bisa tercerahkan. Salah satu umat itu bisa tercerahkan, dia tidak hanya diberi satu informasi tunggal. Harus ada yang mengkomparasi. Nah, kita hadir sebagai Islam rasional, kita memberikan komparasi pembanding dalam bentuk informasi. Jadi jangan informasi tunggal. Makanya kan aku nggak melarang kalian, silakan ngaji di tempat lain, silakan, jangan aja di sini. Supaya kalian bisa mengkomparasi. Kalau ngajinya hanya ke dia saja, terus dia dianggap maksum. Oh sudah profesor, sudah doktor, dari Al-Azhar Kairo, dari Maroko, dari sini, dari tetek bengek, terus kamu anggap maksum. Dan kamu hanya dijejeli satu informasi saja dari dia. Nah aku ini mengedukasi dengan cara memberikan informasi pembanding. Itu perjuangannya ya seperti sekarang ini, harus siap tidak populer. Makanya kan gue sudah bilang, jangan elu kira kalau elu itu terjun dakwah terus sama Allah dimudahkan segalanya. Tanah 5 hektar, mobil harga terkini yang 1,5 miliaran, deposito miliaran, rumah gedong. Jangan kamu berpikir begitu. Tapi kalau kamu dapat itu dari usaha dakwahmu, nggak ada masalah, silakan saja selama itu dengan cara yang benar. Jangan pasang tarif. Tapi kalau tidak dapat begitu, karena memang tidak semuanya begitu, kamu harus siap. Gitu. Ya. Oke, itu Kang Ilham Gun atau Gans atau Numanun. Kita lanjutkan ke soleha kita Giasih. Shalom alaikum wa alaikum shalom. Sip Gus, mudah-mudahan GM bisa diketemukan sama kedua ustadz tersebut. Amin. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Giasih, untuk saudara-saudara muslimku yang ada di Jember. Nggak tahu nih kamu Jember bagian mana. Aku sekali mampir di Jember di terminalnya itu ya. Dan aku ketemu dengan sosok yang spektakuler. Yang dia pernah masuk ke tanah Israel. Aku lihat ini orang potongannya nggak masuk, tapi bahasa Inggrisnya oke banget. Kok bilang sudah pernah masuk Israel gitu. Akhirnya kami ngobrol. Nggak taunya dia memang dulu pernah diangkat jadi anak angkat oleh orang Inggris, dan dia kerja di kapal ekspedisi. Itulah sebabnya dia masuk Israel ketika kapalnya itu lagi bongkar di daerah Marmara sana, yang pernah menjadi konflik antara Turki dan Israel kalau nggak salah, pernah diblokir. Dia masuk Marmara. Ya, dan di sana ketika kapal bongkar dia jalan-jalan ke Israel dan di sekitar Israelnya itu, dan di sana kan juga ada komunitas Kristennya. Jadi jangan lu kira Palestina itu nggak ada gereja, nggak ada apa, ya nggak begitulah ya. Yang menarik, aku dapat informasi A1 dari dia ya. Patung Yesus itu topless. You know topless? Tanpa busana, jadi telanjang bulat. Makanya sekarang kan terjadi perdebatan. Yesus itu disalib dalam kondisi telanjang atau pakai celana? Aku tahunya dari beliaunya itu. Ketika aku transit di terminal Jember, dia mau ke Pasuruan. Kalau gue lihat potongannya nggak masuk nih orang. Tapi kok gue deketin, kan kami sama-sama sholat di Langgar, kan di sebelah sananya terminal ada Langgar. Gue deketin, ini bahasa Inggrisnya oke punya.
Ngomong-ngomong pengalaman oke punya. Penasaran gue dekatin, gue korek-korek. Ternyata seperti yang gue bilang tadi, pernah diangkat sama orang Inggris jadi anak angkat dan pernah kerja di kapal ekspedisi. Dari itulah dia bisa masuk Marmara. Dari situlah aku tahu bahwa patung-patung Yesus di sana tersalib dalam kondisi telanjang. Dan sekarang terjadi perdebatan antara teman-teman Kristen, apakah Yesus tersalib telanjang atau tidak. Dan itu bisa diselesaikan oleh kitab Yohanes yang aku sudah tulis tapi belum sempat aku muat di dalam bentuk video seperti ini. Kalau di Facebook sudah ada 10 tahun yang lalu aku sudah tulis itu. Ya. Oke, Giasi, matur thank you ya. Yang ada di Jember. Berikutnya Kang Sahran Gipari, Bandung Utara bagian barat. Atur nuhun Kang, kumaha pawartosna ayeuna? Abdi mah leles ti leles tapi hayang. Hayang ka mana? Hayang ka ditu atuh. Ulin ka manehna. Menyimak setelah 1 jam tayang, cuaca cerah malam ini, mantap. Berarti Kang Sahran Gipari nontonnya malam. Kagak ada masalah. Kapanpun atur saja waktunya karena kalian semua punya kesibukan masing-masing. Kemudian ini Sam kita, Wahyudi Junaidi, pakar herbal. Teman-teman kalau ada masalah kesehatan silakan japri beliau ya. Beliaunya ini ternyata punya pengetahuan herbal yang cukup mumpuni ya. Ini dari Singosari. Di Singosari kalau dari tempatku sekitar berapa ya? Dalam kondisi tidak macet ya 1 jam atau 1,5 jam lah ya. Kalau macet ya bisa lebih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mantap Gus penjelasannya. Ayas sangat paham. Ayas itu saya ya. Suwun Gus atas uraian dan penjelasannya. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu Sam Wahyudi Junaidi. Ingat kataku, ilmu jangan berhenti di kamu. Kalau kamu sudah paham, sampaikan kepada yang lain. Wartakan kepada yang lain. Mereka menolak Gus, bukan urusanmu. Karena tugasmu menyampaikan doang. Kan di setiap awal video kajian kita kan aku kutip tuh ayat Al-Quran. Tugas kita ini hanya menyampaikan. Orang mau menolak atau menerima bukan urusan kita. Paham? Oke. Nus Samnus. Kemudian print musik. Mantap Gus. Oke, matur nuwun. Nggak tahu ini print musik ini dari mana ya. Nggak dijelaskan ya. Semoga nanti untuk komen berikutnya dijelaskan. Semoga dengan cara itu kita semakin tahu, oh kita punya saudara di sana, di sini, di situ gitu ya. Oke, kita lanjutkan Bagataga. Namanya mantap kali, Bagataga. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bukan hanya tentang Nabi buta huruf, bahkan dalam pemahaman mainstream yang ada tentang kisah Nabi Adam juga berbeda dengan apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Gus JM. Oke, terima kasih informasinya Kang Mas Bagataga. Where are you? Dari mana dan di mana ini ya? Terima kasih atas informasinya. Dan tanggapanku atas komen itu, benar sekali katamu saudaraku Bagataga. Seperti kitab Markus ya, ketika Yesus ditanya ya, maka dijawab Sema o Israelu Yahweh, atau ada yang bilang nggak mau Yahweh, ada yang Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan kita itu tunggal. Nggak pernah Yesus ngomong Tritunggal. Sampai mampus lu cari kagak ada Yesus ngomong Tritunggal. Yang ada tunggal. Lalu apa jawab orang-orang Yahudi yang sedang menguji, mengetes Yesus? Dijawab, benar sekali guru katamu itu. Jadi yang dikatakan Yesus benar. Coba Yesus ngomong Tritunggal, bisa dihabisi tuh sama orang Yahudi. Karena mereka sejak kecil sudah ditanamkan Sema o Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Mau tidur baca itu, bangun tidur baca itu. Tiba-tiba ada orang ngomong Tuhan itu Tritunggal bukan tunggal. Apa nggak mampus dibikin sama orang Israel?